Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Irawan dengan NPM 1913025029. Ini adalah tugas 2 individu pada mata kuliah Keamanan Sistem Komputer, yaitu menjelaskan 10 tools terkait cybersecurity pada keamanan sistem komputer. Oke, di sini yang akan saya bawa, materi yang akan saya bawa yaitu pertama WIRSAC, yang kedua SQLmap, yang ketiga OpenFOSS, Etherchap, Nmap, Stumbler, Metasploit, Trends, Micro, Maximum Security, Burp Suite, Sparkle. Berikut adalah rangkuman yang saya peroleh dari beberapa sumber yang saya dapatkan di Google Scholar maupun di Google. Yang pertama WIRSAC. Tool open source bermuka yang banyak digunakan untuk melakukan analisis dan pemecahan masalah jaringan. Kemudian untuk fungsi dan kegunaannya, menganalisa kinerja jaringan, dapat menganalisa transmisi paket, kemudian dapat mengetahui IP, membaca data secara langsung dari internet, kemudian berguna untuk profesional jaringan, kemudian sebagai multiplatform, pengambilan langsung dan analisis secara offline. Kemudian untuk cara kerja toolnya ini yaitu dapat merekam sebuah paket, kemudian hasil rekaman tadi dapat dianalisa. Berikut adalah toolsnya, gambarannya, aplikasinya, software. Yang kedua SQLmap, yaitu open source yang mendeteksi dan melakukan exploit pada SQL injection secara otomatis. Kemudian fungsinya mendeteksi dan melakukan exploit pada bug SQL injection. Untuk cara kerjanya, yang pertama kita pastinya mendownload ya, dan dulu install Python, kemudian kita menginstal SQLmap, kemudian kita file zip SQLmap-nya kita ekstrak ke step folder, kemudian kita luncurkan kepada CMD atau command prompt. Berikut adalah contohnya. OpenFOSS merupakan alat bantu yang banyak digunakan untuk mencari celah keamanan dan menguji keamanan sebuah sistem. Untuk fungsinya disediakan bisa melakukan scanning beberapa target secara paralel. Kemudian untuk kekurangan dan kelebihan, yang pertama scanningnya solusi manajemen, intelligence custom scan, detailed reason assessment, dan remediation. Gitu. Untuk kelebihannya, untuk kekurangannya biasanya sudah digunakan untuk menemukan isu tertentu. Ini adalah sebuah cara kerja tools OpenFOSS. Yang kedua, ini yang ketiga, kemudian yang keempat, dan yang kelima. Ini adalah screenshot secara total hasilnya. Etherchap adalah sebuah alat yang dibuat oleh Albert Ernst yang bertujuan untuk penyerangan penengah pada sebuah LAN. Jadi ini adalah sebuah cybersecurity untuk jaringan LAN. Kemudian untuk fungsinya menginfeksi, mengganti, menghapus data, melihat password pada protokol, menyediakan SSL sertifikat palsu. Jadi kita tahu sertifikat palsu atau mana sertifikat yang biasa. Yang pertama, untuk cara kerjanya Etherchap. Buka aplikasi Etherchap. Kedua, setelah aplikasi Etherchap terbuka, untuk mulai sniffing, kemudian kita lihat berikut ini yang ketiga. Yang keempat seperti ini, yaitu host scan, akan muncul daftar IP address. Pada menu HTML yang keenam, start sniffing, hasil sniffingnya. Nmap yang kelima, yaitu network mapper yang merupakan sebuah tool atau alat bersifat open source. Kemudian untuk fungsinya memeriksa jaringan, melakukan scanning pada jaringan. Untuk kelebihan, mampu digunakan sebagai networking, inventory, tools, dan mapping IP. Kekurangan sulit menemukan isu tertentu. Untuk cara kerjanya, mengirimkan paket menuju target dengan menggunakan IP raw yang memiliki cara kerja yang canggih sehingga bisa menentukan mana saja host yang aktif. Berikut ini adalah scanningnya atau screenshotnya. Stumbler merupakan sebuah aplikasi peretas password WiFi yang hanya tersedia di satu platform saja, yaitu Windows. Aplikasi ini dapat membantu kita dalam untuk menemukan titik akses WiFi secara terbuka. Untuk fungsinya, tools yang berfungsi untuk mendeteksi sinyal wireless yang berada dalam jangkauan device wireless kita. Kemudian ini ada cara kerjanya. Kemudian yang ketujuh, Metasploit. Metasploit, sebuah proyek keamanan komputer yang dapat menyediakan informasi tentang kerentanan keamanan dan membantu dalam pengujian penetrasi dan pengembangan signature IDs. Untuk fungsinya, pertama, pada bidang keamanan jaringan untuk melakukan tes penetrasi, administrasi, vendor produknya, kemudian
riset dan penelitian exploit keamanan, memahami cara kerja serangan, tes penetrasi, tes IPS, demo, legal hacking. Untuk cara kerjanya berikut, yaitu merupakan software berfungsi memanfaatkan kelemahan pada software, pilot, untuk memiliki penyusup yang akan di-run. Nah, untuk langkah dasarnya, memilih dengan mengonfigurasi exploit, memeriksa apakah sistem target yang masuk rentan. Kemudian yang ketiga, mengonfigurasi pilot, memiliki metode encoding. Ini adalah salah satu contohnya. Kemudian yang ke-8, train micro maximum security. Berikut adalah gambarnya, ini seperti antivirus pada laptop, yaitu pengertiannya memberikan perlindungan komprehensif untuk perangkat Windows, Android, iOS, dan Chromebook Anda. Ini termasuk perlindungan terhadap ransomware. Brute Suite. Nah, ini adalah gambarnya, Brute Suite-nya, logonya. Apa yang dimaksud dengan Brute Suite? Yaitu menyekan beragam konten website Anda untuk mengetahui adakah injeksi malware yang sukses masuk diam-diam ke platform website Anda. Gitu ceritanya. Jadi ini keamanan sebuah pada website. Ini ada cara fitur-fiturnya untuk mengamankan website kita. Kemudian NetSparker adalah materi yang terakhir, yang ke-10. Itu NetSparker adalah aplikasi software yang sangat sering dibicarakan oleh para ahli IT. Cyber security terbaik untuk tahun ke depan gitu. Jadi ini sangat berguna, sangat berguna. Kenapa? Sistem injeksi malware sangat super akurat. Kemudian injeksi malware-nya website biasa laporan injeksi semua keluar dalam waktu real time sehingga Anda bisa dengan cepat melakukan pembenahan. Juga mendukung HTML5 secara penuh. Oke. Thank you. Terima kasih banyak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada materi tugas 2 ini, yaitu mengenai 10 tools pada keamanan sistem komputer. Dalam materi ini yang saya sampaikan, apabila ada perkataan yang salah, kemudian ada yang kurang pas, saya mohon maaf, saya masih pembelajar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.